فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-hadisus sadis wal ishrun ba'dal mi'ah wa alf 1126. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamuna ma fil atamati was subh la atauhuma walau habwa. Muttafaqun alaihi wa qad sabaqa bitulih. Seandainya mereka mengetahui apa yang ada di dalam sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kalau habuhun artinya merangkak, terkadang diartikan merayap, tak masalah insya Allah. Dan hadisnya panjang. Di antaranya adalah lafaz apa itu? Inna asqalas sholati alal munafiqin as-subuhu wal isya. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi munafikun adalah sholat subuh dan sholat isya. Kemudian Nabi mengatakan ini, walau ya'lamuna ma fil atamati was subuh. Seandainya mereka tahu apa yang ada di dalam sholat isya dan sholat subuh, la atauhuma walau habwan. Niscaya mereka mendatanginya walaupun dengan merangkak. Dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, walau ya'lamuna ma fin nida wa fis safil awal thumma la yajidunahuma illa an yastahimu lastahamu. Seandainya mereka mengetahui pahala di dalam azan dan pahala di dalam sholat di shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan itu kecuali dengan cara berundi, pastilah mereka mengadakan perundian tadi. Oh iya. Menunjukkan pahalanya itu sangat tinggi. Dijelaskan oleh para pensyarah, kalimat yang seperti ini lau ya'lamun ini min babil ibham, dipanggil apa? Min tariqatil ibham, yaitu membuat jadi samar-samar. Bukan karena Nabi tidak ingin menerangkan, tapi seakan-akan saking besarnya itu sampai tak terkatakan. Saking besarnya sampai tak terkatakan. Seandainya mereka tahu, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Bukan sekedar ya ta'allalu nabi ilalin alilah, istilah sebagian ahli sastra, ya ta'allalu nabi ilalin alilah, yaitu mencari-cari alasan dengan alasan yang lemah. Sekedar, oh saya sibuk. Takkan semata-mata dengan kesibukan ini meninggalkan panggilan Allah Ta'ala. Anda sibuk apa? Oh ini ada kerja dari bos. Bos kasih gaji berapa sih? Setengah bumi. Tak sampai setengah bumi. Sementara Allah Ta'ala memberikan yang lebih baik dari itu. Kalau sholat seperti yang disebutkan pada pertemuan yang lampau, kalau sholat qabliyah subuh saja nilainya lebih tinggi dari dunia seisinya, apalagi qiyamul lail, apalagi sholat wajib, apalagi sholat wajibnya berjamaah di masjid, maka tak terkata pahalanya itu. Maka tak mungkin seandainya dia tahu di depan mata dia yang ini bosnya cuma mungkin memberi satu mobil yang cantik, tapi dari Allah ternyata tak mampu kita membayangkan seperti apa yang Allah berikan. Tapi misalkan hanya mobilnya adalah 5 kali lipat lebih cantik dari mobil bos, niscaya orang-orang akan berbondong-bondong ke masjid itu. Ini mobil cuma satu, yang itu 5 kali lipat lebih baik, boleh jadi modal untuk dijual lagi atau apa. Niscaya orang yang berakal sehat dan ikut fitrah akan lari ke sana. Tapi memang ini adalah ujian iman kepada perkara yang gaib, iman kepada akhirat, dan ujian kesabaran, mau tidak. Untuk pahalanya itu tidak diberikan sekarang juga, tetapi ditunda untuk waktu yang pendek saja, sebentar saja. Dunia dibanding akhirat itu hanya sekedar satu nafas saja. Tapi memang ini ujian. Dan ini kata para ulama min babil mubalaghah, yaitu sikap penyangatan. Orang yang sakit saja diberi udzur, tapi kalau mereka tahu pahalanya, walaupun dengan cara merayap atau merangkak, mereka akan datang itu. Karena manusia suka dengan ganjaran-ganjaran, suka dengan upah-upah yang tinggi, walaupun sakit akan rela untuk berjuang demi mendapatkan upah itu.
demi mendapatkan istana yang hebat di surga dan seterusnya. Apalagi pahala Allah Ta'ala bukan hanya di akhirat, di dunia juga ada pahala-pahala yang bagus. Ibadah bukan hanya pahalanya untuk akhirat, tapi juga sebahagiannya adalah berupa keberkahan-keberkahan dan kebaikan di dunia. Allah Ta'ala telah berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan amal yang soleh dari kalangan lelaki ataupun perempuan, asalkan dia itu mukmin, yaitu dalam keadaan dia itu mukmin, pastilah kami berikan kepada mereka penghidupan yang bagus, dan pastilah kami akan berikan kepada mereka pahala mereka yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Maka ini adalah kabar yang sangat agung. Dan lafaz ini al-atamah menunjukkan boleh menamakan Isya itu dengan al-atamah. Walaupun ada hadis yang lain, hadis kalau tak salah muttafaqun alaih, Nabi SAW menyebutkan la yaghlibannakumul a'rabu bil atamah. Jangan sampai orang-orang Arab mendominasi kalian, mengalahkan kalian dengan istilah atamah, tapi bilang sholat Isya. Dan dalilnya banyak sekali ya, sholat Isya, lafaz Isya. Karena ini yang dominan dan ini yang terbaik. Tetapi tatkala di hadapan kita ini, hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, Nabi menamakan itu atamah, menunjukkan tidak sampai terlarang mengatakan sholat Isya, sholat atamah. Dan boleh jadi Nabi menyebutkan ini selain menunjukkan ini boleh, walaupun yang lebih utama adalah Isya, ini juga untuk memberikan penyemangatan untuk orang Arab dan yang lainnya yang terbiasa menamakan waktu setelah hilangnya syafaq adalah atamah. Setelah hilangnya syafaq berarti apa? Masuk waktu Isya. Waktu maghribnya sudah habis. Nah, dipanggil dengan atamah. Agar mereka tahu, oh memang sholat atamah penting sekali. Walaupun nama yang paling utama adalah apa? Adalah Isya. Dan kalimat la atauhuma, niscaya mereka akan mendatangi dua sholat tadi, menunjukkan sholatnya memang bukan di rumah. Sholat wajib 5 waktu itu adalah di masjid. Kalau memang ada masjid wakaf di situ. Kalau tidak, ya sudah. Berarti tidak wajib datang, tetapi usahakan untuk selalu berjamaah. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Al-hadisus sadis. Al-hadisus sabi' wal ishrun ba'da mi'ah wa alf. 1127. Wa anhu radhiyallahu an. Abu Hurairah lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun asqala alal munafiqin min salatil fajri wal isya. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Ini sebenarnya memang hadis yang tadi juga. Memang dia satu rangkaian sebenarnya. Dan sama-sama Bukhari Muslim, sama-sama Abi Hurairah juga. Baik. Memang apa? Ada beberapa pola penyampaian dari Nabi. Terkadang lafaz lau ya'lamun digabung dengan masalah munafikun, terkadang digabung dengan lafaz yang tadi itu. Seandainya mereka tahu keutamaan salat, keutamaan azan dan shaf pertama. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sholat yang lebih berat bagi munafikin daripada sholat fajar dan sholat isya. Kenapa demikian? Kata para pensyarah, karena mereka dalam situasi zulm atau zolam, yaitu kegelapan. Sementara kita tahu munafikun mereka sebenarnya hatinya adalah, jiwanya adalah jiwa orang-orang kafir. Mana mau mereka sholat? Mereka hanya sholat apabila di tempat yang terang, yura'unan nas, untuk mencari pandangan manusia, riya. Dilihat ikut sholat zuhur, ikut sholat asar, ikut sholat maghrib, agar dianggap sebagai kaum muslimin, sehingga nanti dapat peruntukan kaum muslimin, dapat ghanimah, dapat ini, dapat itu, mampu menikahi para wanita muslimah, dapat mendapatkan makanan-makanan yang halal, karena ini muslim, dapat makanan yang halal. Misalkan ya walaupun orang kafir pun boleh beli di kedai muslimin, boleh aja. Cuma di waktu keemasan Islam, munafikun tak mau tampak sebagai munafikun. Sebagaimana orang kafir pun ingin sekali mereka tidak ketahuan mereka orang kafir. Dipanggil kafir pun tak mau.
Bahkan mereka ingin pakaiannya seperti pakaian muslimin. Ini di masa keemasan Islam. Bahkan mereka siap membayar. Seperti yang di masa pemerintahan Bani Saljuk. Di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sampai-sampai orang-orang ahli kitab membayar mahal kepada Amirul Mukminin. Agar diizinkan memakai pakaian muslimin. Mereka tak suka pakaiannya lain. Kalau sekarang muslimin yang dipandang aneh kalau tidak pakai pakaian-pakaian yang diajarkan oleh orang-orang barat. Na'udzubillah. Situasi terbalik ketika kita bukan di zaman kejayaan Islam. Tapi intinya adalah orang-orang munafikun mereka riya. Makanya mereka mau sholat kalau waktunya terang, yaitu zuhur, asar dan maghrib. Tapi untuk waktu-waktu yang gelap, selagi orang tak lihat, maka mereka berusaha untuk tidak datang. Toh orang tak mampu lihat, terutama di masa-masa itu yang lampu sangat kurang. Nabi mengatakan, walau ya'lamuna ma fihima. Seandainya mereka tahu apa yang ada di dalam kedua sholat tadi. Takdirnya apa? Minal ajril azim, yaitu pahala yang agung. Saking agungnya sampai diibhamkan. Tidak disebutkan secara jelas seperti apa pahalanya. Tapi kalau mereka tahu, la'atauhuma walau habwa. Pastilah mereka akan mendatangi kedua sholat tadi walaupun sambil merangkak. Kita disuruh merangkak asal mendapatkan kereta yang cantik kah, atau rumah. Insya Allah kita mau, tidak haram. Sekedar sayembara, barang siapa mau merangkak dari sini ke masjid, nanti diberi ini. Insya Allah tak masalah, orang ngasih tanpa kita minta. Terus sekedar merangkak. Manusia mampu merangkak dan merayap. Padahal yang Allah janjikan bukan hanya sekedar kereta yang cantik atau rumah yang cantik, tapi lebih hebat dari itu semua. Bahkan jangankan mukminin, munafikun pun akan mengejar itu seandainya mereka tahu. Walaupun dalam keadaan merangkak, walaupun dalam keadaan sakit, tak mampu berjalan, mereka akan berusaha mengejar itu. Kalau mereka tahu. Tapi kenapa mereka tidak melakukan itu? Karena ini adalah perkara gaib. Allah tidak menampakkan sekarang ini. Ya, kalau sekarang semua pahala surga ditampakkan, tak ada yang kafir mungkin. Kecuali setan dan iblisnya. Tapi ini ujian. Apakah percaya pada berita gaib atau tidak? Gimana kita percaya sesuatu yang tidak kita lihat, tidak tahu, tidak kita raba, tidak kita dengar keindahannya? Kita dengar sendiri sekitar berita dari mulut ke mulut atau dari buku ke buku. Yaitu apa? Karena ini datang dari Rasulullah. Dan Rasulullah telah mendatangkan bayinat dan mendatangkan ayat, mendatangkan basair yang menunjukkan memang beliau adalah Rasul, datang dari Allah, kalamnya itu pasti benar. Nah, di antara kalam beliau adalah ini, menjadi ujian. Sebagaimana Anda membenarkan beliau adalah Rasul, mestinya Anda benarkan juga kalam-kalam beliau dan kalian imani. Nah, ini ujian, apakah dia mukmin yang kuat imannya atau mukmin yang lemah. Nah, kebanyakan orang ma'ruf setelah datang bayinat yang banyak, datang bukti-bukti yang banyak, tapi tatkala datang panggilan azan terbukti. Apakah yang dia tahu itu istilahnya hanyalah ilmun syatohi, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Kitabul Ilm. Ada ilmu yang sekitar syatohi, yaitu sekitar di permukaan saja. Saya sudah tahu. Ditanya, engkau pernah dengar surga? Oh, saya tahu. Dan gitu aja. Engkau tahu di surga itu indah? Oh, saya tahu. Sekitar pengetahuan yang di permukaan saja, tidak sampai yarsakh, tidak sampai mendalam. Nah, ketika dipanggil oleh azan tak mau datang, ketahuan ilmunya sekitar ilmu syatohi, yaitu ilmu yang di permukaan saja, sekedar wawasan, tidak sampai merasuk ke dalam jiwa, menggerakkan jiwanya untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Ini adalah ujian keimanan memang. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.